Shalom Om Opa, apa kabarnya? Semoga Om Opa selalu sehat dan selalu bersukacita. Puji Tuhan, pada hari ini ibadah lansia pada 5 Mei 2021 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Antaresa Hendrita. Dan juga pemimpin pujiannya ada Ibu Elvi, ada Ibu Pendeta Tini, dan saya sendiri Agnesia. Kita akan memulai ibadah ini. Saya persilakan Om Opa yang berada di rumah untuk bersaat teduh sejenak, untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik Om Opa, saat ini kita bersatu hati, kita mau memasuki hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Kau berikan. Saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Kau berkati juga Tuhan untuk Om Opa yang berada di rumah dan seluruh pelayan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Uma, hari ini kita berbahagia bukan hanya karena kita bisa berkumpul walaupun lewat media online, tetapi kita lebih berbahagia lagi karena Tuhan sudah menebus kita. Kita menjadi warisnya, kita menjadi kepunyaannya. Mari kita nyanyikan dengan penuh kebahagiaan. Ku berbahagia.
Oma, mari kita sambut kebahagiaan kita ini dengan membacakan Mazmur pujian kepada Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Kita membacanya secara berbalasan, membaca secara bermazmur. Saya akan membaca kalimat yang menjorok keluar, Pak Oma dan kita semua yang hadir membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rancangan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Antaresa Hendita dengan tema Menjadi Tua Itu Istimewa, terambil dalam Amsal 6. Kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Sanggup
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala hormat, puji, dan sembah kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkata, jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, waktu ke depan ini untuk Tuhan kuasai sepenuhnya, agar ketika kami boleh mendengar firman-Mu, kami bukan hanya bertambah di dalam pengetahuan dan pengertian rohani, tapi kami juga boleh menghayatinya, bahkan menerapkannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di sorga, kami siap mendengar firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita pada kesempatan kali ini yang diambil dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh merupakan suatu anugerah yang besar dan sukacita yang melimpah jika pada kesempatan kali ini saya kembali boleh dapat melayani Bapak Ibu Jemaat Lansia POK Citra Grand. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan kasih perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan yang baik. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sejahtera, di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan saya adalah ketika pandemi ini berlalu, kita semua dapat berjumpa kembali, muka dengan muka, dan saya punya kerinduan yang besar untuk dapat kembali melayani Bapak Ibu, Jemaat POK Citra Grand, Jemaat Lansia POK Citra Grand. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini diberi tema Menjadi Tua Itu Istimewa. Sebelumnya saya ingin tanya kepada kita semua, Bapak Ibu setujukah dengan pernyataan ini, dengan tema renungan kita pada hari ini bahwa menjadi tua itu istimewa? Bapak Ibu sayang sekali saya nggak dapat mendengar jawaban Bapak Ibu secara langsung ya, tapi ketika saya mendapatkan tema ini dari Bu Pendeta Tini, reaksi saya adalah, wah menarik banget tema ini ya Bapak Ibu. Karena tema ini juga membuat saya secara pribadi merenung, berpikir cukup panjang. Apalagi ketika saya melihat ke cermin Bapak Ibu, dan saya melihat dan menemukan bahwa rambut saya juga sudah semakin banyak yang memutih rupanya. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah istimewanya menjadi tua? Saya percaya kita semua dapat menemukan realita yang sama ketika kita beranjak tua. Menurut ilmu tentang lanjut usia atau gerontologi ya Bapak Ibu, setiap orang yang masuki usia lanjut secara alamiah akan mengalami 3 bentuk kemerosotan. Yang pertama, bahwa secara kronologis menjadi tua berarti merosotnya usia hidup. Semakin bertambahnya usia kita berarti semakin berkurangnya kesempatan hidup. Dengan kata lain, dengan bertambahnya usia, semakin dekat dengan kematian jasmania. Pemazmur mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Itu kemerosotan yang pertama. Lalu kemerosotan yang kedua adalah secara biologis menjadi tua berarti merosotnya kondisi fisik dan keadaan kesehatan kita. Bapak Ibu kita tahu bahwa menjadi tua bukanlah suatu kejadian yang datang secara tiba-tiba. Penuaan itu mulai terjadi perlahan tetapi pasti bukan? Saat kita makin tua, kita sadari bahwa kemampuan refleks kita akan berkurang. Mata kita sudah nggak dapat sefokus dulu. Lensa mata mungkin menjadi lebih mudah kering dan kurang elastis. Penglihatan akibatnya menjadi kurang tajam dan juga dalam hal pendengaran kita merasakan mulai berkurang. Pendengaran mulai sayup-sayup tak sampai gitu ya mungkin Bapak Ibu ya. Dan gigi kita mulai satu persatu mulai berguguran. Lutut kaki mulai terasa lebih
mudah lemah dan goyah. Nafas pun mulai terasa lebih terengah-engah ketika berjalan jauh atau naik turun tangga. Warna rambut mulai banyak yang putih. Ingatan pun mulai mengabur. Bahkan lemak di dalam darah semakin menumpuk. Dan kadang-kadang ada rasa nyeri seperti terjepit di bagian dada. Semua ini mengindikasikan bahwa memang kita sudah semakin menua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian orang berusaha menyangkali proses penuaan ini dan berusaha mempertahankan kemudaannya, mempertahankan keremajaannya, mempertahankan vitalitas kemudaannya yang perlahan-lahan mulai hilang. Entah itu dengan bentuk perawatan tubuh, dengan olahraga, atau dengan skincare, dengan memakai kosmetik bagi ibu-ibu, atau bahkan melakukan operasi plastik. Namun perlahan tapi pasti, pada akhirnya toh semua ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa manusia ini tubuhnya makin lama makin mengalami kemerosotan. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menahan proses penuaan ini. Lalu yang ketiga, jenis kemerosotan yang ketiga adalah secara psikologis, Bapak Ibu. Secara psikologis menjadi tua juga dapat ditandai dengan makin merosotnya kemampuan berpikir dan mengingat. Istilah medisnya demensia, Bapak Ibu ya, yang mempengaruhi sikap dan perilaku dan juga relasi kita dengan orang-orang di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya dari kita yang tahu seorang aktor ya, Bapak Ibu, aktor kawakan, pemain watak yang terkenal. Ya, saya percaya Bapak Ibu pernah dengar namanya, tahu nama ini, Anthony Hopkins, Bapak Ibu. Beliau baru saja memenangkan piala Oscar-nya yang kedua dalam peran sebagai seorang bapak berusia 80 tahun di dalam film yang berjudul The Father. Film ini sangat bagus Bapak Ibu karena ini menceritakan tentang kondisi psikologis, biologis dan psikologis ya, seorang bapak yang terkena demensia dan bagaimana hal ini mempengaruhi seluruh fungsinya dalam kehidupannya sehari-hari termasuk relasinya dengan anak perempuannya. Nah di akhir film ini ia bahkan menangis seperti seorang anak kecil yang memanggil-manggil mamahnya minta pulang. Itu setelah ia mengatakan, I feel as if I'm losing all my leaves. Dia mengatakan seperti tanaman, seperti pohon yang daun-daunnya mulai berguguran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga mengenal secara pribadi seorang profesor, doktor teologi yang sangat cerdas, yang pada usia 80 tahun dia mengalami hal yang sama dengan Anthony Hopkins di dalam film The Father ini. Ia pernah hilang dan ia tidak dapat pulang kembali ke rumahnya sampai ia dicari dan ditemukan oleh istrinya. Bapak Ibu, kalau melihat realita kehidupan masa tua yang seperti ini, sebenarnya jujur kita pasti sulit ya Ibu untuk mengatakan bahwa menjadi tua itu istimewa, bukan? Apa istimewanya kalau kita harus mengalami semua kemerosotan ini? Apalagi ketika kemudian kondisi kita membuat kita itu harus tergantung kepada orang lain walaupun itu keturunan kita sendiri. Bagi sebagian orang, datangnya masa tua itu bisa menjadi suatu masa yang menakutkan, bukan? Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita dapat memaknai masa tua ini dan bagaimana kita dapat menghadapinya sebagai orang yang percaya pada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua perlu terus belajar untuk memaknainya dengan benar. Karena jika tidak, maka kondisi lanjut usia akan menjadi suatu kondisi yang gak menyenangkan, gak ada istimewanya sama sekali. Bahkan kita akan menjadi kecil hati, bisa jadi frustrasi, dan bisa jadi kita mengalami depresi. Kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan kita. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk memiliki perspektif yang alkitabiah di dalam memandang masa tua ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang Kristen, usia tua, bahkan kematian, bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti. Ketika berada di dalam penjara, Rasul Paulus yang saat itu diperkirakan juga sudah masuk ke dalam usia lanjut, ya Bapak Ibu, menulis surat kepada jemaat yang digembalakannya, jemaat Filipi. Ia menulis demikian di dalam Filipi 1 ayat 20-26.
Saya bacakan buat kita sekalian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan di dalam keyakinan ini, tahulah aku. Aku akan tinggal dan aku akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 2 poin penting yang dapat kita pelajari dari surat Paulus ini. Menjadi tua adalah sebuah keindahan dan keistimewaan, karena itu berarti Tuhan memberikan kita kesempatan yang lebih untuk kita memiliki kehidupan yang berbuah bagi Kristus. Seperti yang kita temukan di dalam ayat yang ke-22a tadi ya Bapak Ibu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ketika dipahami dengan semestinya Bapak Ibu, usia tua adalah usia yang seharusnya penuh dengan gairah, karena di situ artinya Tuhan kasih kita kesempatan untuk lebih banyak berbuah. Usia tua seharusnya menjadi usia yang sangat didambakan sebagai suatu tanda dari berkat ilahi. Seperti kata firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 29, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Usia tua dianggap sebagai suatu karunia dari Allah, karena itu berarti kita dapat kesempatan yang cukup besar, kesempatan tambahan untuk terus bekerja dan menghasilkan buah, kesempatan lebih banyak melayani Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, masa tua bisa menjadi masa yang istimewa, karena disitulah kita benar-benar dan semakin banyak mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami janji-janjinya yang tercatat di dalam Alkitab Bapak Ibu, secara pribadi. Bukan hanya sebagai satu pengetahuan rohani, tapi benar-benar kita alami bagaimana di dalam pergumulan kita menjalani masa tua yang ditandai dengan berbagai kemerosotan, kita semakin dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya kepada kita sekalian. Bapak Ibu akan lebih yakin kepada saran atau pendapat atau nasihat dari orang yang sudah mengalami pergumulan yang sama dan menang, atau dari orang yang sedang mengalami pergumulan yang sama dengan Bapak Ibu sekarang, atau dari orang yang belum pernah sama sekali mengalami pergumulan yang Bapak Ibu hadapi sekarang. Entah itu pergumulan dalam hal kesehatan, pergumulan dalam hal relasi, atau dalam pergumulan dalam hal ekonomi. Yang mana nasihat yang akan Bapak Ibu dengar, atau advice siapa yang Bapak Ibu akan percayai? Saya percaya pastinya yang pertama ya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah pernah mengalami pergumulan yang sama dengan Bapak Ibu dan menang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bukan hanya tahu bagaimana mengatasinya, menghadapinya, tapi juga tahu bagaimana mengatasinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat saya merekam video ini, Tuhan tengah mengizinkan anak bungsu saya Jemima terinfeksi COVID-19 dan saat ini sedang dirawat secara mandiri di rumah. Dan kami lakukan adalah mencari saran, kemudian memilah masukan dari teman-teman yang pernah terjangkit COVID-19 dan yang sembuh. Mereka yang disebut sebagai survivor, sebagai penyintas COVID-19. Bukan hanya dari mereka yang punya pengetahuan yang banyak tentang hal ini Bapak Ibu, tapi mereka yang benar-benar sudah overcome, sudah mengalahkan dan sudah menang atas COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin dalam mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan ini, kita banyak mendengar dari orang-orang yang menang atas pergumulan hidup ini. Tapi kita juga bersyukur bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kita usia tua, Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan
agar melalui pengalaman hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang yang membutuhkan nasihat, bimbingan, bahkan pengharapan, boleh mendapatkannya dari diri kita yang mengalami lebih banyak. Tuhan izinkan sudah mengalami lebih panjang, mungkin ya lebih lama, lebih banyak daripada keturunan kita atau orang-orang yang lebih muda daripada kita. Dan kita bisa men-sharingkan tentang kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita saat kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan, saat kita mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, karena mereka percaya, you've been there, you've done that, and you won bersama dengan Tuhan. Engkau telah melaluinya, engkau telah mengalaminya, dan engkau telah menang bersama Tuhan. Maka nasihat kita, saran kita akan memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman rohani sungguh punya kekuatan yang besar, lebih meyakinkan daripada sekedar suatu pengetahuan rohani. Kita bisa jadi saksi Tuhan yang lebih efektif kalau kita mengalaminya sendiri di dalam kehidupan ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Bapak Ibu dapat menemukan bagaimana melalui kesaksian Petrus tentang Kristus. Khotbah pertama Petrus menyaksikan tentang Kristus. Setelah khotbah itu dikatakan, kurang lebih 3.000 jiwa, 3.000 orang menjadi bertobat, menjadi percaya kepada Kristus dan dibaptis. Petrus berkata dalam ayat yang ke-32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kesaksian dari seseorang yang telah mengalami Kristus in person secara pribadi, Bapak Ibu, secara langsung, menjadi begitu powerfulnya di dalam kuasa Roh Kudus tentunya ya Bapak Ibu, untuk kemudian membawa orang mendengar dan percaya. Bapak Ibu, semakin tua, semakin banyak kesempatan sesungguhnya yang untuk mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga semakin banyak Tuhan dapat memakai kesaksian hidup kita untuk memberkati orang lain, terutama keturunan kita. Bukankah hal itu merupakan suatu keistimewaan? Yang ketiga Bapak Ibu, memang usia semakin bertambah, bisa jadi tubuh kita semakin lemah. Namun Alkitab menyampaikan bahwa masa tua bisa menjadi masa kekuatan bagi kita. Di dalam masa tua adalah kesempatan memberikan kesaksian bagi banyak orang, bagaimana kita dapat hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memerintah sepenuhnya atas hidup kita. Kesempatan yang akan membawa kita untuk menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang bangkit, hidup, dan berkuasa. Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah bahwa semakin berubahnya rambut kita, tidak berkurang sedikit pun kesetiaannya untuk terus memelihara hidup kita, untuk terus menopang kita, untuk terus menyertai kita. Dalam Yesaya 46 ayat 4, firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Seperti Paulus katakan, bahwa di dalam kelemahan dia boleh bermegah. Di dalam penderitaan dan kesesakan dia boleh bermegah. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sanalah dia mengalami kuasa Kristus yang turun menaungi dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah setiap orang Kristen yang lanjut usia dapat secara otomatis memiliki apa yang dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 31 ini? Bahwa rambut putih itu adalah satu mahkota yang indah? Saya percaya kita semua tahu bahwa mahkota itu melambangkan sesuatu yang bernilai tinggi dan mulia, bukan? Dengan kata lain, bahwa usia tua seharusnya melambangkan keindahan kehidupan yang semakin bernilai tinggi dan mulia. Dengan kata lain, usia tua harusnya menyatakan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Apakah setiap orang Kristen yang berambut putih dapat secara otomatis memiliki kehidupan dengan mahkota yang indah ini, menyatakan kemuliaan Tuhan yang lebih besar? Apakah semata-mata karena usia yang Tuhan berikan lebih banyak, lebih panjang, itu otomatis membuat setiap orang tua, setiap orang yang lanjut usia pasti memiliki mahkota yang indah? Tentunya tidak, ya Bapak Ibu. Realitanya enggak seperti itu. Tidak sedikit orang Kristen
yang lanjut usia makin hari makin gak menyatakan kemuliaan Tuhan. Makin hari makin jauh dari keserupaannya dengan Tuhan. Tutur kata, perilaku semakin hari semakin menyakitkan bahkan. Makin membuat orang-orang yang ada di dalam kehidupannya merasa gak nyaman, bahkan merasa tertekan. Hidupnya gak jadi kesaksian. Hidupnya gak membuahkan berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Alih-alih menjadi berkat, keberadaannya malah menjadi suatu beban yang menyesakkan hati keturunannya. Rambut putih menjadi mahkota yang indah. Firman Tuhan katakan, ketika ia ditemukan pada jalan kebenaran. Dengan kata lain, seorang Kristen yang lanjut usia karena akan menyatakan kemuliaan Allah hanya ketika ia hidup berjalan di dalam kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17 tercatat doa Yesus bagi murid-muridnya yang berbunyi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hidup di dalam kebenaran adalah hidup di dalam firman Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan, hidup berpusat, berpaut, berdasar kepada firman Tuhan, dan terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar bahwa di dalam firman Tuhan ada dua hal penting. Yang pertama adalah perintahnya, yang kedua adalah janjinya. Keduanya harus kita pelajari, kita mengerti, kita pahami, kita hayati, kita renungkan setiap hari. Bukan jadi sekedar pengetahuan rohani yang bisa dijadikan dasar untuk kita menasehati atau mengomeli atau menghakimi orang lain, tapi untuk menjadi dasar pertumbuhan rohani kita. Sehingga makin hari pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan yang terkandung di dalam setiap perintah dan janjinya itu menjadi milik kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari mana kita sudah tahu kita sudah berjalan di dalam kebenaran? Bukti dari seorang Kristen yang hidup dalam kebenaran adalah makin hari dia makin serupa dengan sang kebenaran itu sendiri. Memiliki pikirannya, perasaannya, kehendaknya yang termanifestasikan di dalam tutur kata kita, di dalam perilaku kita, di dalam keputusan-keputusan kita, di dalam relasi kita dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Seseorang yang pastinya akan memiliki kasih karunia yang semakin besar, termasuk dalam hal penerimaan, pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengontrol diri yang lebih baik, begitu tenang, bahkan di dalam amarah mereka. Punya ketentraman batin yang begitu besar, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya merasakan ketentraman itu menular, yang datang mungkin kepadanya dengan galau, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan ketika berada di dalam seseorang yang berambut putih, yang dipenuhi dengan pikiran perasaan Kristus ini. Dia akan merasakan ketentraman yang sama. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan yang semakin dalam, sehingga selalu dicari untuk nasihat dan bimbingannya. Seseorang yang memiliki kelemah lembutan yang semakin nyata, bahkan pada saat mereka menegur orang lain oleh karena kesalahan mereka. Orang yang hidupnya selalu berserah, bersyukur kepada Tuhan dalam segala peristiwa dan keadaan yang Tuhan izinkan untuk ia alami, baik suka maupun duka, baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat, berbeban berat maupun ringan. Inilah orang yang bersyukur kepada Tuhan karena yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai, menguatkan, meneguhkan, menghiburkan pada saat dia mengalami pergumulan yang berat. Inilah orang yang tidak pernah kehilangan pengharapan kepada Kristus yang telah bangkit dan menang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak akan merindukan sosok orang tua berambut putih, berusia lanjut, yang sedemikian bukan? Sungguh dunia akan melihat betapa istimewanya setiap keturunan, setiap keluarga, setiap gereja, setiap komunitas orang percaya yang memiliki orang tua yang seperti ini. Yang kehidupannya terus menghasilkan buah, yang kehidupannya terus menjadi berkat, kehidupannya terus menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga di dalam diri orang itu
dunia akan melihat janji Tuhan terjadi dan tergenapi. Janji Tuhan yang ada dalam Mazmur 92 ayat yang ke-15 sampai 16. Bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dia benar dalam janjinya, dia benar dalam firman-Nya, dan dia benar di dalam pengenapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua merindukan hal ini, bukan? Bahwa seiring pertambahan usia kita, semakin putih rambut kita, semakin kita boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Maka kita semua masih menerima anugerah kehidupan dari Tuhan. Kita semua yang masih diberikan anugerah kehidupan oleh Tuhan ini, marilah kita memastikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran yang sejati dan terus menghasilkan buah kebenaran itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memeteraikan di dalam hati setiap kami, sehingga setiap kami yang lanjut usia ini Tuhan boleh menemukan bahwa sungguh menjadi tua itu adalah satu hal yang istimewa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama kembali berdoa untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kemari kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Berharap, berserah dan percaya akan kebaikan-Mu, akan kemurahan-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami berseru kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang akan mendengarkan setiap seru doa anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam jemaat lansia Pok Citra Grand, setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga lepas keluarga. Roh Kudus kami berdoa biarlah rahmat-Mu yang besar boleh tercurah atas umat-Mu ini Bapa. Umat-Mu yang semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan, semakin mengandalkan kasih dan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan ini satu persatu di dalam setiap pergumulan mereka. Apakah itu pergumulan emosional, pergumulan relasional, pergumulan kesehatan fisik mereka Tuhan, kebutuhan ekonomi mereka, apapun ya Bapa yang menjadi kebutuhan mereka, maka aku berdoa sebagai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat, Yehova Yiri, Tuhan adalah Allah yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan anak-anak-Mu, bahkan lebih daripada yang dapat dipikirkan dan didoakan. Maka biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran itu memelihara hati dan pikiran setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam jemaat Citra Grand ini, membuat mereka tetap kuat, tetap semangat, tetap berharap, tetap percaya karena Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dengan segala apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan kehidupan mereka Bapa, sehingga jemaat-Mu ini akan tetap boleh hidup berlandaskan kepada kemurahan Tuhan, tetap dapat bekerja, menghasilkan buah, bahkan menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan orang-orang yang Tuhan pertemukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam masa pandemi ini khususnya, biarlah Tuhan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang ekstra, your extra grace and mercy, Lord Jesus, biarlah itu juga boleh menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga bagi Gereja Pok Citra Grand untuk semua program, semua kegiatan, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani. Bapak berkatilah satu persatu, agar melalui kehidupan gereja-Mu ini, Kristus semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Apapun yang menjadi kebutuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan juga adalah Allah yang sanggup cukupkan, bahkan melimpahkan lebih daripada yang sanggup didoakan dan dipikirkan. Biar Roh-Mu yang kudus menjagai gereja-Mu ini akan tetap bertumbuh di dalam masa yang sulit dan tidak mudah ini Tuhan. Gereja-Mu bahkan boleh menjadi berkat bagi dunia, boleh menjadi kesaksian bagi dunia tentang Kristus yang telah mengalahkan dunia. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, bila bangsa negara ini ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan, dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus, sehingga seluruh pemimpin bangsa negara kami boleh tunduk tetap kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan setiap keputusan yang mereka buat boleh benar-benar
selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan bagi bangsa dan negeri Indonesia, di mana kami, gerejamu ini boleh ada. Biar Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus yang memberkati para pemimpin kami dan menganugerahkan segala apa yang mereka perlukan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang bijaksana, yang membuat NKRI ini tetap berdiri, yang membuat Indonesia ini tetap bersatu. Terima kasih ya Bapak, di dalam masa pandemi ini, biar Tuhan memberikan setiap pemimpin bangsa kami kebijakan untuk boleh mengawal bangsa ini Tuhan kepada recovery yang Tuhan telah sediakan di depan. Kami percaya semua proses vaksinasi dan sebagainya, apapun program-program kesehatan yang sedang disusun, biar Tuhan menjadikan itu satu hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi gerejamu, bagi jemaatmu, dan bagi bangsa negara di mana kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami semua semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mencintai Tuhan, dan Kristus semakin besar dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami naikkan hadang nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, penebus kami, Allah kami yang telah bangkit, dan Allah kami yang hidup itu, yang berkuasa untuk terus dan terus menyelamatkan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Oma, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pemberian persembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Oma, kita menyiapkan memberikannya, boleh melalui rekening operasional gereja ataupun mengantarkannya ke gereja, ataupun Oma menyimpannya dulu, kemudian nanti akan membawanya ke gereja apabila kondisi sudah memungkinkan. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan.
Itulah sebagian yang ada pada kami yang sudah Kau berikan bagi kami. Tolong Tuhan supaya apa yang kami berikan ini Kau berkati, biar ini boleh jadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka yang mengelolanya juga Engkau berkati, sehingga mereka memperoleh hikmat untuk dapat mengelolanya dengan baik, dan semuanya itu dengan memandang kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Om Opa, saat ini kita telah tiba di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Antaresa Hendita yang telah menyampaikan firman-Nya, dan terima kasih juga kepada Ibu Elvi, Ibu Pendeta Tini, dan saya sendiri yang memimpin kegiatan hari ini. Dan terima kasih juga kepada Om Opa yang senantiasa mengikuti ibadah lansia dari minggu ke minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Dan saat ini untuk menutup ibadah, kita mau angkat pujian dari PKJ 281, Tiap Orang Harus Tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga dan fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia menyempurnakan selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan air roh. Tiap orang Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini arahkanlah hatimu kepada Kristus yang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.